Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Salwa Nur Syahidah selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum struktur data yang telah membimbing dan juga membantu kami khususnya dari kelompok 4 dalam menyelesaikan tugas proyek akhir mata kuliah praktikum struktur data. Jadi di dalam video kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas akhir kami yaitu project studi kasus tentang Q, tree, linked list, tag dan juga hash table menggunakan Java. Oke, di sini mungkin sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu kelompok 4. Yang pertama-tama di sini ada Nadira Nur Syafira dengan NIM 121011050. Lalu ada saya sendiri, Tasya Putri Maharani dengan NIM 121701077 dan ada Vivi Nopia Pajar dengan NIM 121701079 dari kelas Matematika 2021B. Jadi nanti saya akan menjelaskan mengenai Q, lalu Vivi Nopia Pajar akan mempresentasikan mengenai tree dan juga linked list dan Nadira Nur Syafira akan mempresentasikan mengenai stack dan juga hash table. Pertama-tama di sini mungkin saya sendiri akan mempresentasikan tentang Q. Nah, untuk penjelasannya sendiri nanti saya akan menjelaskan mengenai definisi atau sedikit tentang Q itu sendiri, lalu studi kasus yang kami bawa, lalu nanti ada contoh codingannya serta hasil runningnya itu seperti apa. Nah, mungkin pertama-tama di sini definisi atau beberapa penjelasan tentang Q itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Q adalah struktur data linear yang menerapkan prinsip operasi di mana elemen data yang masuk pertama akan keluar lebih dulu. Prinsip ini dikenal dengan istilah FIFO atau first in first out. Q adalah struktur data ADT yang memungkinkan operasi berikut. Yang pertama itu ada NQ, menambahkan elemen ke akhir antrian, ada DQ atau menghapus elemen dari depan antrian, ada is empty atau memeriksa apakah antrian kosong, ada is full atau memeriksa apakah antrian sudah penuh, lalu ada pick, mendapatkan nilai bagian depan antrian tanpa menghapusnya, dan initials atau membuat antrian baru tanpa elemen data kosong. Nah, namun secara umum antrian memiliki dua operasi pertama yaitu NQ dan DQ, di mana dua operasi ini yang akan kami bawa di proyek kami nanti. Lalu studi kasusnya itu apa? Nah, studi kasus yang kami bawa di sini adalah tentang antrian bank, di mana nanti ada 4 menu utama atau prinsip yang tadi, yaitu ada NQ atau penambahan data, ada DQ atau pengambilan data, ada view atau menampilkan, dan ada exit. Nah, lalu ada 3 menu yang dibuat, yaitu ada menu antrian, nama pengunjung, dan keperluannya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh codingannya seperti yang tertera di layar. Di sini kita ada yang pertama-tama itu membuat metode untuk si NQ-nya terlebih dahulu. Lalu ada metode membuat DQ-nya terlebih dahulu seperti ini, dan ini metode untuk membuat si view-nya. Nah, lalu ketika kita run, nanti dia akan memunculkan 4 menu yang kita buat, yaitu ada menu NQ atau menambahkan data, ada menu DQ atau menghapus data, dan juga ada menu view atau menampilkan data, dan yang terakhir itu exit. Nah, ketika di run, kita pilih menu yang ke-1 atau NQ, kita masukkan 3 komponen yang dibuatnya, itu ada ID-nya, ada nama pengantrinya atau nama pengunjungnya, serta keperluannya. Misalkan di sini saya memilih menu 1 atau NQ, lalu memasukkan ID 1 namanya Tasya, contohnya keperluannya untuk menabung. Lalu saya di sini memilih lagi menu yang pertama. Di sini untuk menu yang pertama saya buat 3 contoh. Untuk yang kedua di sini contohnya ada ID nomor 2 dengan nama pengunjung Vivi dan keperluan transfer. Lalu ada di yang ketiga itu ada ID 3 dengan nama Nadira dengan keperluan top up. Nah, ketiga contoh ini saya gunakan di menu ke-1. Ketika selanjutnya di sini saya memilih menu kedua atau DQ, maka yang keluar dengan data ID ke-1. Karena mohon maaf, yang kedua dan ketiga, karena yang ke-1 itu dihapus. Nah, dihapus karena di sini menghapus data yang muncul.
Lalu selanjutnya di sini ada view. Nah, karena tadi di DQ sudah terhapus ketika kita memilih menu view, maka di sini yang ditampilkan hanya data yang tersisa saja. Seperti itu nih, di sini yang tersisa yaitu tinggal data dari Vivi dan juga data dari Nadira. Lalu selanjutnya ketika kita memilih menu yang terakhir itu menu exit, maka akan keluar. Nah, mungkin sekian untuk project tentang Q. Selanjutnya ada presentasi mengenai tree, linked list, tag, dan hash table yang akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya yaitu tentang project binary tree. Sebelumnya saya akan menyampaikan apa itu binary tree dan akan menyampaikan studi kasus yang kami ambil. Nah, di sini ada pengertian binary tree. Binary tree itu adalah struktur data yang hampir mirip dengan linked list, yaitu untuk menyimpan koleksi dari data. Linked list itu dapat dianalogikan sebagai rantai linier, sedangkan binary tree bisa digambarkan sebagai rantai tidak linier. Nah, adapun studi kasus yang kami ambil untuk membuat project binary tree ini, yaitu membuat silsilah keluarga, di mana di dalamnya itu memuat yang pertama ada buat silsilah keluarga, kemudian yang kedua ada daftar anak yang telah diinput, yang ketiga ada ketahui hubungan, di mana kita tuh harus menginput dua nama yang akan kita cari tahu hubungannya, dan yang terakhir itu ada keluar. Nah, di sini ada codingan yang telah kami buat untuk membuat silsilah keluarga. Yang pertama itu kita harus membuat metode yang kami beri nama tree. Ini tuh untuk menjalankan, untuk mengetahui silsilah keluarga, atau kita tuh mengetahui hubungan. Tadi kan untuk mengetahui hubungan kita tuh harus memasukkan dua nama. Nah, di sini nih di codingan ini untuk menjalankannya. Nah, kemudian membuat metode node, di mana ini tuh untuk mendukung atau untuk menjalankan codingan yang telah kita buat. Nah, selanjutnya di sini ada, nah di sini adalah tempat ngerannya gitu. Adapun output yang dihasilkan adalah seperti ini. Nah, di sini memilih opsi 1, yaitu untuk membuat silsilah keluarga. Nah, keluarga berhasil ditambahkan. Nah, kemudian di sini memilih aksi 2, yaitu daftar anak. Di sini ditampilkan beberapa daftar anaknya. Kemudian untuk opsi 3 yaitu ketahui hubungan, di mana di sini kami mengambil contoh orang pertama itu adalah Bukhari dan orang kedua itu adalah Yazid. Nah, di sini kita mengetahui gitu hubungan antara Bukhari dan Yazid. Bukhari itu adalah kakek buyut dari Yazid, dan Yazid itu merupakan cicit dari Bukhari. Kemudian yang keempat adalah keluar gitu. Seperti itu untuk binary tree. Nah, selanjutnya yaitu ada project tentang linked list. Sebelumnya di sini ada pengertian linked list, di mana linked list itu merupakan suatu struktur data linier. Berbeda dengan array yang juga merupakan struktur data linier dan tipe data komposit. Linked list dibentuk secara dinamik. Pada saat awal program dijalankan, elemen linked list belum menjadi data. Elemen linked list disebut dengan node. Dibentuk sambil jalan sesuai instruksi yang ada di coding. Nah, adapun studi kasus dalam pembuatan project linked list ini yaitu kita mengambil tentang uji nyali yang diibaratkan menggunakan angka. Nah, di sini ada codingan yang telah kami buat. Yang pertama itu kita membuat node-nya dulu, yaitu elemen dari linked list. Jika kita tidak membuat node ini, maka si codingan kita yang telah kita buat itu tidak akan berjalan. Nah, ini adalah codingan yang telah kita buat. Adapun outputnya itu adalah seperti ini. Nih, misalnya di sini tuh kita tuh ada 7 orang yang beruji nyali. Pokoknya di sini tuh
ketujuh orang itu tuh berpencar gitu. Terus ujungnya si 7 orang ini tuh berhasil bersama-sama lagi. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada stack. Stack ini atau tumpukan adalah suatu struktur data yang terbentuk dari barisan hingga yang terurut dari satuan data. Pada stack, penambahan dan penghapusan elemennya hanya dapat dilakukan pada satu posisi, yaitu posisi akhir stack. Posisi ini disebut puncak atau top dari stack. Jadi untuk stack itu sendiri bentuknya seperti ini, menumpuk. Nah, menumpuk berbeda dengan yang queue. Yang queue itu antrian seperti ini, sedangkan kalau stack itu seperti ini. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus untuk proyek yang kelompok kami lakukan pada stack ini yaitu mengenai tumpukan buku. Jadi di tumpukan buku ini nanti kita bisa mengambil dan menyimpan tumpukan buku. Nah, dalam codingannya itu ada beberapa menu juga. Nanti ada push, pop, view, dan exit. Berikut untuk codingannya. Yang seperti biasa, kita diawali dengan package karena dalam Visual Studio Code itu package terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan kelasnya, yaitu kelas yang kami buat itu buku. Lalu ada tipe data integer untuk tahun, ada tipe data string untuk judul, dan bisa dilihat di layar. Selanjutnya untuk codingan-codingannya ada public void input. Nah, di situ untuk menu-menunya nanti kita pilih bakal nanti ada masukkan ID buku, masukkan judul, masukkan tahun terbit. Untuk menu push nanti. Lalu untuk menu view itu ada ID buku, judul, tahun terbit. Nanti yang keluarnya bakal seperti itu. Lalu untuk mainnya, untuk mainnya ini adalah menu yang akan kita buat yang nantinya bakal muncul saat pertama kali di run. Itu menu-menu yang muncul apa aja, yaitu push, pop, view, dan exit. Push ini untuk kita menyimpan bukunya, untuk menumpuk bukunya. Jadi seperti kita ada satu buku, kita push, itu seperti kita menyimpan buku. Push, menyimpan buku, seperti itu. Lalu untuk menu pop, itu kita mengambil buku yang sudah kita tumpuk tadi. Kalau untuk view, itu untuk melihat tampilan dari tumpukan buku yang telah kita ambil atau telah kita tumpuk. Nah, selanjutnya, ini juga untuk codingannya. Nah, di sini untuk runningnya, setelah kita di run, itu bakal seperti tadi, bakal muncul menu-menu yang akan ditampilkan, yang akan kita mau lakukan apa itu. Yang pertama kita misalnya untuk push. Push itu kan untuk menumpuk bukunya. Push misalnya 1 ID bukunya 1, terus judulnya apa? Buku yang mau kita tumpuk tuh apa yang pertama di paling bawah tuh. Nah, ini. Terus lagi kita mau numpuk lagi. Yang kedua ini sampai terserah mau berapapun itu kita tumpuk. Lalu untuk menu yang kedua yaitu menu yang pop, itu kita yang tadi buku telah ditumpuk kita ambil menunya. Jadi setelah kita pop itu bakal ngambilnya tuh yang paling teratas. Yang teratas di sini kan senja, buku senja. Karena kita tadi menyimpannya itu kan sunshine becomes you, terus senja. Nah, yang selanjutnya jika kita mau ngambil pasti bakal ke atas dulu, yang paling atas gitu. Seperti itu. Lalu untuk view-nya itu apa? Jadi tumpukan buku yang telah kita ambil tadi itu jadi seperti apa? Jadi hanya satu buku saja. Seperti itu untuk yang stack. Selanjutnya itu ada hash table. Hash table ini merupakan struktur data yang secara asosiatif menyimpan data. Dalam hal ini, data disimpan dalam format array, di mana setiap nilai data memiliki nilai indeks uniknya sendiri. Akses data akan menjadi sangat cepat jika Anda mengetahui indeks dari data yang diinginkan. Nah, untuk studi kasus pada hash table yang kelompok kami lakukan, itu membuat buku telepon, yang di dalamnya ini memuat menu menambahkan kontak, mencari kontak, mengedit kontak, dan menghapus kontak. Berikut untuk codingannya sendiri yang seperti biasa, diawali dengan package hash table, lalu ada kelas kontak telepon, lalu stringnya itu kode untuk uname-nya nanti, lalu
ada integer i sama dengan 0, while seperti itu yang seperti terlihat di layar. Untuk menu-menunya sendiri itu ada, jadi nanti ada tulisan buku kontak, lalu yang seperti dilihat di kiri, itu yang pertama tambahkan kontak, cari kontak, edit kontak, kita tambahkan. Lalu yang sebelah itu juga ada menu-menu, kayak misalnya kalau kita mencet apa, itu pilihannya tidak valid, atau kita masukkan yang nggak ada, itu nanti kontak tidak ditemukan, seperti itu bisa dilihat di else if yang seperti itu. Codingan-codingannya ini juga merupakan codingan-codingan. Nah, misal kita mau ngecek nama dan ternyata udah dihapus, nanti akan ada juga yang di sebelah kanan, nanti kontak telah dihapus, seperti itu. Lalu, nah, untuk runningnya itu, nanti jika kita running, bakal ada menu seperti yang terlihat di layar, yaitu tambahkan kontak, cari kontak, edit kontak. Misal kita, kalau misalnya pilih angka 1, tambahkan kontak, nanti akan muncul nama. Jadi kita mau nyimpen nomor itu tuh memakai nama siapa, misal Nadira. Lalu selanjutnya, setelah kita pencet enter, nanti bakal masukkan nomor telepon. Kita masukkan saja, jika sudah, klik enter lagi, itu nanti ada tulisan kontak sudah disimpan, kontak sudah tersimpan, seperti itu. Lalu kita nomor 2, misalnya menu nomor 2 cari kontak, nanti kita tuliskan saja namanya yang tadi Nadira, lalu akan setelah klik enter, akan muncul nomor telepon kita. Untuk edit kontak ini bisa kita mengedit kontak-kontaknya, entah itu namanya atau apapun itu. Untuk hapus kontak juga bisa. Nah, kalau misalnya di 2 yang cari kontak, kalian menuliskan nama yang tidak kalian masukkan terlebih dahulu, itu nanti akan muncul tulisan kontak tidak ditemukan, seperti itu. Baik, mungkin sekian pembahasan untuk stack dan hash table yang telah saya paparkan tadi. Baik, Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai proyek tugas akhir yang telah kami buat. Semoga dapat bermanfaat bagi orang banyak. Saya dan juga rekan-rekan saya mengucapkan mohon maaf apabila di dalam pengerjaannya maupun dalam presentasinya terdapat masih banyak kekurangan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.